Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua? Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sambungan yang minggu lalu, yaitu tentang kalor dan suhu dan kalor pada bab 6. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai yang ketiga, yaitu perpindahan kalor. Baik, apa semua? Yang pertama, lihat di slide ini ya. Perpindahan kalor berpindah dari benda yang suhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, ini kalau kita lihat ada logam yang kita panaskan dengan lilin, maka logam itu akan lama-lama tangan yang kita pegang logam itu akan memanas. Jadi ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian perpindahan kalor yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel dinamakan dengan konduksi. Konduksi dapat terjadi dalam 2 proses, yaitu yang pertama, pemanasan pada satu ujung zat menyebabkan partikel-partikel pada ujung itu bergetar lebih cepat dan suhunya naik atau energi kinetiknya bertambah. Yang kedua, dalam logam, kalor dipindahkan melalui elektron-elektron bebas yang terdapat dalam struktur atom logam. Berikut, berdasarkan kemampuan menghantar kalor, zat dibagi atas dua golongan besar, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor ialah zat yang mudah menghantarkan kalor. Ya, di sini dicontohkan ya, yaitu konduktor dan isolator pada panci untuk memasak ya. Kita lihat gagang panci itu dia berupa isolator, kemudian logamnya itu konduktor, lalu ada energi kalor yang dari kompor ya, melewati panci ke makanan, kemudian makanan itu atau sup itu akan panas. Yang kedua yaitu konduktor isolator pada setrika. Di sini gagang setrika itu ialah isolator, kemudian logam tebal di bawah yaitu menjadi kondutor yang baik untuk menghantarkan panas, kemudian tutup penghambat kalor itu juga isolator. Jadi pertanyaannya, apakah air termasuk konduktor atau isolator? Ya, air yang dipanaskan. Yang kedua, apakah udara termasuk konduktor atau isolator? Silakan anak bapak semua jawab sendiri. Kemudian kita lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduktor ya. Laju kalor konduksi, dan ini ada gambar bentuk berbentuk balok gitu ya. Kita ambil satu tebal ya, ada di sebelah kiri itu dia diberi suhu tinggi dan sebelah kanan dia diberi suhu rendah. Kemudian kita ambil satu contoh, satu bagian di sambungannya yang tebalnya D, yang mempunyai konduktivitas termalnya K. Lalu yang suhu panas ini dia akan maju ya, akan bergerak panasnya ke logam yang suhunya lebih dingin. Nanti akan terjadi keseimbangan. Lalu dapat kita tentukan bahwasanya daya konduksi kalor ya, Q P dengan Q per T, yaitu Ka delta T per D, di mana D itu ialah tebal ya, atau panjang logam, tebal logam tadi. K konduksi termal, A luas penampangnya. Ini luas penampang ini ya, penampang yang dalam gambar warna hijau biru ini, dan delta T adalah perubahan suhunya. Dan di dalam buku manual atau textbook ya, ada beberapa benda yang telah diketahui konduktivitas termalnya. Ya, ada aluminium, perunggu, tembaga, dan baja ya. Kemudian juga ada zat lain, itu lemak tubuh, batu bata, beton, kaca, es, air, kayu.
Ini semuanya ada konduktivitas termalnya. Berikut, bagaimana suhu pada sambungan dua logam yang berbeda jenis? Nah, kalau ada dua logam yang berbeda jenis yang disambungkan, di mana logam pertama dia lebih panas daripada logam kedua, maka prinsip sambungan logam itu ialah ini ya, kita samakan kalori yang mengalir itu pada kondisi ketika dia seimbang suhunya, di mana Q kalor 1, Q1 pada benda 1 sama dengan Q kalor pada benda 2 ya. Di Ka delta T1 per L1 sama dengan K2A delta T2 per L2. Delta T itu ialah perubahan suhunya. Baik, nanti kita akan dapat menggunakan persamaan ini untuk menjawab beberapa soal mengenai konduksi. Berikut yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Proses perpindahan kalor dari suatu bagian fluida ke bagian fluida yang lain oleh pergerakan fluida itu sendiri dinamakan dengan konveksi. Di sini digambarkan suatu wadah yang dipanaskan ya dengan api, maka dia akan nampak gelembung-gelembung yang naik ke atas karena dia lebih ringan, kemudian dia berputar kembali gitu. Ini terjadi pada air yang akan kita masak. Nah, kemudian contoh konveksi yang terjadi juga di alam, yaitu ketika udara dingin turun ya, kemudian angin laut berhembus. Ini angin laut dan angin darat terjadi melalui konveksi alam, alami udara. Angin laut artinya angin yang berasal dari laut, angin darat artinya angin yang berasal dari darat. Ini ketika angin udara di laut, udara dingin di laut, maka angin berhembus dia ke darat ya, kemudian naik ke atas. Demikian juga ketika angin darat ya. Nah, angin udara dingin di darat itu dia berhembus ke laut dan naik ke atas. Jadi ketika itulah para nelayan bisa dia nelayan dulu ya, tanpa melalui dengan mesin boat, dia bisa berlayar gitu ya ke laut untuk mencari ikan. Dan contoh konveksi dalam keseharian kita yaitu misalnya di ruangan yang ber-AC ya, AC itu dia memancarkan udara dingin di dalam ruangan, itu dia contoh konveksi. Atau orang yang yang mengeringkan rambut di salon misalnya, dia pakai hair dryer untuk mengeringkan rambutnya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor konveksi ya. Ini persamaannya ya. Q per T H A delta T, di mana Q itu kalor, T itu waktu, H itu koefisien konveksi, A luas daerahnya, luas daerah yang kena laju kalor konveksi, delta T adalah perubahan suhunya. Berikut yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi ini ialah perpindahan kalor melalui ruangan hampa, karena energi kalor dibawa dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang disebut dengan radiasi. Jadi radiasi ini dia bisa di udara atau di hampa. Nah, di sini kita lihat penyerap kalor radiasi yang baik dan buruk. Permukaan yang hitam dan kusam adalah penyerap kalor radiasi yang baik sekaligus pemancar kalor yang radiasi yang baik. Jadi benda hitam itu penyerap kalor radiasi dan juga pemancar. Permukaan putih yang mengkilat adalah penyerap kalor radiasi yang buruk sekaligus pemancar kalor yang buruk. Jadi kalau yang putih itu bagus, yang putih itu jelek ya, dia pemancar, dia tidak penyerap. Ya, kalau benda hitam dia menyerap. Makanya kalau kita siang-siang bagus pakai pakaian putih ya, pakaian yang cerah, sehingga kita tidak kepanasan gitu. Kalau kita pakai pakaian hitam, maka kita akan kepanasan karena baju hitam kita akan menyerap kalor
dengan lebih banyak daripada yang putih. Nah, agar kalor merambat secara radiasi berkurang, permukaan dinding harus dilapisi suatu bahan agar mengkilat, misalnya dilapisi dengan perak. Nah, jadi ini banyak digunakan orang pada mobil-mobil yang diparkir ya, lalu dia meletakkan lapisan atau suatu lapisan yang mengkilat seperti perak, sehingga dia tidak bisa dalam mobil itu tetap terasa dingin. Lalu kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor radiasi. Hukum Stefan Boltzmann yang berbunyi, energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor untuk tiap satuan waktu sebanding dengan luas permukaan A dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu, atau T pangkat 4. Nah, di sini digambarkan Q per T sama dengan E ya, sama dengan E tau itu konstanta Stefan Boltzmann, A dan T pangkat 4. Dan konstanta Stefan Boltzmann ini dia nilainya tetap ya, 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat per Kelvin pangkat 4. Kemudian E-nya ini ya, E ini itu sama dengan, disebut juga dengan koefisien yang disebut dengan emisivitas ya, tingkat kehitaman suatu benda. Emisivitas adalah suatu ukuran seberapa besar pemancaran radiasi kalor suatu benda dibandingkan dengan benda hitam. Lalu yang terakhir, pemanfaatan radiasi. Kalau di Eropa, di negara-negara dingin ya, dia digunakan sebagai pendingin rumah ya. Ini kalor yang menghangatkan tubuh misalnya dari kalor radiasi yang menjalar sesuai dengan arah anak panah. Jadi ini kalau di Eropa dulu, di daerah dingin itu dia ada di dalam rumah itu dia tempat untuk membakar kayu biar panas, dan mereka duduk dekat unggun itu sehingga dia dapat radiasi panasnya itu ya. Kemudian kita lihat sel surya ya, pada ini radiasi panjang gelombang pendek pada matahari yang digunakan untuk untuk pemanas ya, wadah logam untuk pemanas ya, atau panel surya, radiasi matahari. Kemudian rumah kaca juga termasuk yang memanfaatkan radiasi matahari, di mana panas yang masuk ke dalam rumah kaca ini akan ditahan, akan terperangkap sehingga suhunya akan tetap hangat atau panas walaupun suhu di luarnya dingin. Baik, anak bapak sekalian, demikianlah pembelajaran kita ya tentang perpindahan kalor ya. Mudah-mudahan Anda semuanya dapat memahaminya, dan nanti kita akan membahasnya ya dalam bentuk pembahasan soal-soal mengenai perpindahan kalor. Kalau tadi kita membahas teorinya, maka nanti sesi kedua kita akan mencoba membahas soal-soal yang berhubungan dengan perpindahan kalor, baik itu konduksi, konveksi maupun radiasi. Demikian saja ya, mudah-mudahan kamu semuanya dapat dimengerti. Assalamualaikum, selamat pagi.